Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah juga kita masih bisa menunaikan ibadah Ramadan. Dan pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan Rasulullah SAW, yaitu pesan untuk anak-anak muda, pesan untuk orang-orang tua, pesan juga untuk kita yang masih sehat, pesan untuk yang punya rizki banyak, pesan yang punya waktu luang banyak, yaitu pesan Nabi, ihtana mi homsan qabla homsin, yaitu akan datang 5 perkara sebelum 5 perkara. Pertama, sababaka qabla haramika, yaitu waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Jadi anak-anak muda, anak-anak sekolah ini yang masih muda, ingat bahwa suatu saat kamu akan menjadi tua seperti bapak-bapak yang di depan ini, termasuk saya gitu kan. Alhamdulillah, abang masih muda ya, semangatnya muda. Jadi yang di belakang yang muda-muda ini harus ingat bahwa kita suatu saat kalian pasti akan tua. Yang sekarang masih umur 15, 17, 18, 20, 30 masih muda. Nanti kita tidak terasa, tahu-tahu sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun sudah bisa nggak ngapa-ngapain. Walaupun minta panjang, kalau 100 tahun juga nggak bisa ngapa-ngapain. Temen-temennya sudah mati, mungkin anak-anaknya juga sudah mati, yang ngurusin cucunya gitu kan. Makanya kita bukan minta dipanjangan umurnya, tetapi berdoanya minta diberi keberkahan dalam umurnya. Karena dengan berkah umur berarti kebaikan senantiasa tambah. Kebaikan akan senantiasa menutupi kekurangan-kekurangan yang sudah kita lakukan. Dengan ingatnya muda akan tua, maka kita manfaatkan masa muda kalian itu untuk persiapan masa tua kalian. Kalaulah tidak sampai masa tua, maka masa muda itu sudah diperbuat untuk kebaikan, insya Allah tidak akan menyesal. Tetapi akan menyesal sekali tatkala punya masa muda tidak diperbuat untuk kebaikan. Dia berpikir mumpung masih muda lah saya berbuat maksiat, mumpung masih muda lah saya berfoya-foya, hidup bebas. Tetapi nggak sampai tua dia sudah meninggal. Dia belum pernah tobat, belum pernah menjalankan perintah-perintah Allah, maka itu adalah penyesalan abadi. Karena tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat, sudah baru meninggal. Maka anak-anak muda jangan berpikir mumpung masih muda saya berbuat maksiat, mumpung masih muda saya tinggalkan perintah-perintah Allah, abaikan perintah-perintah Allah. Jangan sekali-kali berpikir seperti itu. Berpikirlah bahwa masa muda manfaatkan untuk sebaik-baiknya, persiapkan untuk masa tua. Untuk beribadah tidak ada istilah mumpung masih beribadah tidak ada istilah nunggu nanti, nunggu tua. Karena belum tentu kalian sampai tua. Menuntut ilmu juga demikian. Mumpung kalian masih muda, masih ada kesempatan, pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Bekal kelak kalian juga bukan bekal orang tuamu, bekal yang ngasih nasihat, tetapi bekal untuk kalian-kalian yang masih muda untuk hidup ke depan di dunia maupun di akhirat gitu. Yang selanjutnya adalah apa itu? Sihataka qabla
Sakoma qabla ida sakoma ida sakomika qabla sihataka. Sihatika. Iya. Ida sihataka qabla sakomika. Jadi waktu sakit kalian, waktu sehat kalian sebelum datangnya sakit. Jangan berpikir kalian, kita semua akan sehat terus. Maka nantilah ibadahnya, nantilah berbuat baiknya, nantilah puasanya, nunggu menjelang sakit. Padahal sakit datangnya tidak tahu. Masih syukur kalau dikasih sakit baru meninggal. Kalau enggak kasih sakit tahu-tahu mati, lebih rugi lagi. Maka kesempatan masih sehat pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk berbuat baik kepada diri sendiri. Berbuat baik kepada diri sendiri banyaklah. Kalian menuntut ilmu, kalian kita beribadah itu untuk diri sendiri. Berbuat baik kepada orang tua itu juga untuk dirimu sendiri. Berbuat baik kepada lingkungan, kepada Islam itu juga untuk dirimu sendiri. Maka mumpung masih sehat, pergunakan dengan sebaik-baiknya waktu sehat kita untuk mempersiapkan tatkala kita sakit. Nanti kalau sudah tua kalian tidak bisa lari-lari karena sudah banyak halangannya. Maka kalau masih bisa lari-lari, sekaranglah lari-lari. Berlatih kuda, renang, memanah dan lain sebagainya sebagai i'dad untuk persiapan masa-masa sulit kelak. Kalau sudah tua tidak bisa lagi. Terus yang selanjutnya adalah wahinaka qabla fakrika, yaitu masa kaya sebelum datangnya masa fakir, sulit, masa susah. Tatkala kalian masih kaya, yang kaya ini, yang punya harta, maka berbuat baiklah harta kalian, manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk keperluan umat, untuk keperluan Islam, untuk keperluan tegaknya agama Allah. Karena tegaknya agama Allah itu harus ditopang oleh orang-orang yang kaya. Dakwah Nabi itu ditopang oleh Khadijah selama hampir 13 tahun itu di Mekah, sampai hartanya Khadijah habis. Yang tadinya sebagai miliarder, 2/3 kekayaan Mekah itu dikuasai oleh Khadijah, tapi habis untuk dakwah perjuangan Rasulullah. Maka dakwah butuh orang-orang kaya yang menopang agar dakwah tetap eksis. Hasan Al-Banna itu pendiri Ikhwanul Muslimin itu pun ditopang oleh dermawan yang siap membackup aktivitas dakwahnya. Dan hampir para aktivis dakwah itu ditopang oleh orang-orang yang punya harta. Maka yang punya harta jangan pelit-pelit untuk aktivitas dakwah, untuk aktivitas tegaknya agama Allah di muka bumi ini. Tanpa topangan orang kaya berat untuk untuk mengembangkan agama Allah ini. Kaya tidak hanya harta, yang punya kekayaan jiwa, manfaatkan kekayaan jiwa itu dengan sebaik-baiknya. Yang punya kekayaan hati, manfaatkan kekayaan hati itu sebaik-baiknya untuk kepentingan. Yang punya kekayaan intelektual, manfaatkan untuk kepentingan umat, agar umat ini maju ke depan, tidak bodoh terus. Terus yang selanjutnya adalah wafarrogoka qabla sago suhlika, yaitu masa santaimu, masa luang kalian sebelum datang masa sibuk. Anak-anak muda ini yang masih sibuk, yang masih banyak waktu luang,
banyak nongkrong-nongkrong di jalan, di mana-mana itu kan, aktivisnya cuma sekedar jalan-jalan, cuma sekedar nongkrong-nongkrong, nggak punya tujuan, itu masa luang, masa kekosongan waktu. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu, untuk dakwah, untuk aktivitas-aktivitas keislaman yang lain. Maka jamaah tabligh itu dia untuk memanfaatkan waktu kosong setiap bulan, ada 3 bulan sekali keluar, dan itu sangat efektif. 3 hari sekali keluar itu bukan main-main, tetapi dia dalam rangka berkhidmat kepada umat, berkhidmat kepada Islam, agar Islam itu terus eksis, berkembang. Pada dasarnya untuk diri sendiri, karena dia berbuat untuk umat, tetapi diri sendiri mendapatkan keberkahan, kemaslahatan dari apa yang dilakukan itu. Maka yang punya waktu luang, kita semuanya, mari kita sama-sama untuk memanfaatkan waktu luang itu untuk aktivitas-aktivitas umat keumatan. Dengan lingkungan bisa didik anak-anak ngaji di rumah, dengan lingkungan bisa didik ibu-ibu pengajian di rumah, dengan waktu luang bisa mengajak bapak-bapak di lingkungan untuk ngaji, karena masih banyak lingkungan kita yang belum bisa ngaji Iqra. Ajak, mumpung masih momen Ramadan, mereka biasanya gampang diajak untuk kebaikan. Yang terakhir adalah hayatika qabla mautika. Selagi kita masih hidup, manfaatkan kehidupan ini untuk kepentingan agama Allah, yang pada hakikatan untuk sendiri. Jadi kehidupan ini terbatas, hanya 50, 60, 70 tahun. Itu kalau sampai, maka kehidupan yang terbatas ini manfaatkan sebaik-baiknya sebelum datangnya kematian. Jangan nunggu menjelang mati. Kalau kita dikasih kesempatan, dikasih tanda kematian itu akan datang. Kalau tidak, tahu-tahu tabrak kontainer, mati, nggak ada kesempatan untuk bertobat. Naudzubillah min dzalik. Tahu-tahu jatuh di kamar mandi, mati, nggak ada kesempatan untuk bertobat. Maka selagi masih hidup, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang punya harta, infakkan sebagian untuk keperluan umat. Yang punya ilmu, manfaatkan. Yang banyak ilmunya Pak Basuki itu, matematiknya, manfaatkan ilmu matematiknya itu untuk keperluan umat. Karena umat butuh bimbingan orang-orang yang berilmu. Umat butuh uluran tangan dari dermawan-dermawan yang punya harta. Di sini setiap hari buka puasa, ulurkan hartanya untuk buka puasa bersama di masjid-masjid sini, di masjid di rumah, masjid di lingkungan, di kantor. Karena kemarin disampaikan bahwa orang yang memberikan buka puasa itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya momen Ramadan untuk berbuat baik. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk memanfaatkan waktu luang kita, untuk memanfaatkan waktu sehat kita, untuk memanfaatkan waktu muda kita, untuk memanfaatkan waktu luang kita, untuk memanfaatkan waktu hidup kita, untuk senantiasa menegakkan agama-agama Allah di diri kita, di lingkungan kita masing-masing, sebelum datang yang 5 tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.